Oke, baik. Halo, saya Vina Manda. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Saya punya anak dua, gitu ya. Yang nomor satu sudah kuliah dan yang nomor dua masih SD kelas 5. Tekanan atau pressure dari lingkungan kerja tentu semua orang pernah mengalami, termasuk saya gitu ya, di beberapa bidang pekerjaan gitu ya. Sekarang terutama sebagai dosen di kampus, saya mengalami masa-masa yang seperti burnout, kemudian jenuh, emosi yang kadang tidak stabil, dan itu wajar dimiliki oleh setiap pekerja, setiap working mom gitu ya. Dia memilih untuk bekerja, dan saya kira kita harus bisa mengambil resiko dari tekanan tersebut. Dan kalau di skala tekanan pekerjaan saya itu bisa di skala 9. Yang pertama tentu pimpinan. Ya, karena pimpinan kan punya tuntutan yang tinggi gitu ya. Saya harus bekerja sesuai deadline, bahkan lebih cepat dari biasanya. Kemudian pekerjaan saya terkadang tidak hanya mengajar, karena saya punya tugas tambahan lain sebagai public relation. Jadi saya harus bekerja Sabtu Minggu, terkadang Sabtu Minggu menghandle event, dan harus bekerja cepat karena ini berhubungan dengan layanan publik. Sekali saja saya bekerja misalkan tidak konsentrasi atau terganggu, itu bisa mempengaruhi nama lembaga. Jadi nama kampus tempat saya bekerja itu benar-benar dipertaruhkan kalau pekerjaan saya itu tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan target. Oke, tekanan pekerjaan untuk tahun-tahun terakhir kalau mempengaruhi keluarga, saya kira di skala 7 ya. Pernah, ketika anak-anak saya menuntut untuk saya benar-benar menjadi ibu yang perfect gitu ya. Idealisme seorang ibu pasti di rumah menunggui dan mendampingi anak-anaknya, mengantar sekolah, menjemput, menemani jalan-jalan, memasak dan lain-lain, mengajak liburan dan lain-lain. Kalau misalkan saya memang bisa membagi waktu, akan saya membagi waktu dengan baik. Tetapi kalau saya misalkan memang tidak bisa, saya harus menyampaikan bahwa ya memang tidak bisa gitu ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi stres itu pernah saya rasakan beberapa kali, tentu saya rasakan. Oke, setiap orang pasti berbeda-beda. Istilahnya mungkin coping mechanism ya. Jadi saya mencoba untuk satu kali, oh saya melakukan ini kok oke nih untuk saya jadi happy, saya menjadi relax. Itu kemudian saya ulang. Jadi saya mencoba untuk mencari strategi itu dalam beberapa kali. Ternyata saya sampai pada kesimpulan bahwa relaxing saya untuk memulihkan kondisi saya untuk bisa kembali stabil itu satu dengan jalan-jalan. Kadang sederhana ke pasar belanja sayur itu bisa mengembalikan mood saya. Kemudian yang kedua, dengan olahraga tadi, saya lagi suka running, lari. Jadi dalam 1 bulan setiap minggu saya ikut event-event lari. Mungkin ada yang bilang ini FOMO ya, atau tiba-tiba jadi atlet, tapi tidak. Karena saya ketika ikut lari itu saya happy, saya bahagia, dan saya senang. Jadi saya merasa saya sedang tidak ikut tren, saya tidak ikut budaya sekarang, tapi saya benar-benar bisa melepas hormon stres ketika saya berolahraga. Yang ketiga adalah jalan-jalan ke tempat yang berkaitan dengan alam, misalkan jalan-jalan ke pegunungan, sawah, kemudian laut, itu cukup membuat saya fresh kembali. Jadi 3 hal itu yang merasa kayaknya cocok nih untuk saya ketika stres, itu bisa saya ulang. Saya ambil strategi itu untuk mengembalikan kondisi saya biar kembali normal.
Iya, tentu pekerjaan yang menjadi beban saya itu bisa saya kerjakan dengan baik gitu ya. Jadi pekerjaan itu kan ketika kita dalam kondisi yang misalkan tidak burnout, kan kita mencintai ya pekerjaan itu karena itu sebagai sumber penghasilan kita. Pekerjaan itu adalah membuat kita bisa mengaktualisasikan diri, bisa menjadikan bukti bahwa kita itu memiliki kompetensi gitu ya. Jadi ketika tidak stres, saya bahagia sebenarnya menjalani pekerjaan saya. Tetapi dalam kondisi burnout, kadang saya merasa, aduh saya kok pengen mundur lah, saya pengen ganti pekerjaan lah, saya pengen rasanya berhenti lah. Nah, kalau sudah seperti itu, saya biasanya melakukan hal-hal yang tadi saya sukai. Nah, ketika saya sudah melakukan 3 hal tadi ya, misalkan belanja, kemudian olahraga, jalan-jalan, kondisi saya pulih dan saya bisa kembali melakukan pekerjaan dengan kondisi yang baik gitu ya. Ketika saya kondisinya baik-baik saja, tentu target dari pekerjaan saya sesuai dengan apa yang mungkin diinginkan oleh pimpinan saya. Oke, mungkin jawaban saya klise gitu ya, akan dilakukan oleh orang lain, tetapi caranya adalah dengan mengatur waktu. Mengatur waktu. Jadi, porsinya harus benar-benar diseimbangkan. Misalnya pada bulan ini akhir tahun gitu ya, pekerjaan saya padat sekali, aktivitasnya padat sekali, berarti saya harus, adil nih, mungkin bulan depan akan saya benar-benar spend time untuk keluarga, untuk jalan-jalan bersama anak-anak, makan di luar, kemudian olahraga bersama, masak bersama untuk mengganti gitu ya. Jadi memang saya akui ya, menjadi seorang ibu working mom ketika sering meninggalkan anak di rumah, itu ada perasaan bersalah, ada guilty feeling yang kadang tidak bisa saya misalnya saya manage, tetapi saya kadang berjanji dengan diri saya bahwa oke, akan saya ganti waktu yang hilang ini dengan nanti benar-benar mengambil satu momen yang itu khusus untuk anak-anak dan keluarga gitu. Jadi ya harus ini ya harus benar-benar bisa mengatur waktu karena semua ada risikonya. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya bahwa resiko memiliki ibu bekerja pasti waktu berkurang. Tapi ada satu faktor yang mungkin itu tidak dirasakan oleh orang lain, yaitu dari sisi finansial itu lebih tercukupi dengan baik karena ayah sama ibu sama-sama bekerja, otomatis kebutuhan secara ekonomi itu akan tercukupi. Nah ini harus dipahami dengan baik karena kalau tidak dipahami dengan baik, anak-anak kan pasti merasa itu tidak adil, ibu memprioritaskan pekerjaan dan lain-lain. Intinya semua adalah disampaikan. Saya biasanya kalau jalan pagi dengan anak-anak saya sampaikan, ibu tuh kalau bekerja tuh seperti ini. Anak-anak coba saya libatkan, saya ajak ke pekerjaan-pekerjaan saya nih, ibu pulang malam itu karena ini, bunda pulang malam itu karena ini, karena menghadapi pekerjaan yang memang banyak, jadi harus benar-benar bisa dipahami dengan baik. Sejauh ini dengan cara yang tidak tepat ya. Eh, saya tidak tahu apakah ini bagi orang lain tepat atau tidak, tapi waktu itu saya merasa bersalah yang cukup tinggi, cukup besar ketika saya dalam tuntutan pekerjaan yang padat, kemudian emosi yang memang kacau gitu ya. Inginnya saya itu biar tidak melepas emosi ini di rumah agar anak-anak saya tidak terdampak, saya itu pergi. Jadi pergi, saya mengambil waktu beberapa hari keluar kota gitu ya. Maksud saya adalah untuk biar ini melepasnya itu tidak di rumah gitu ya. Tapi ternyata setelah di luar, saya merasa bersalah kalau saya meninggalkan anak-anak saya. Apakah saya egois dengan mengambil keputusan ini gitu ya? Apa dengan seperti itu memang kadang tidak saya bicarakan kepada keluarga karena khawatirnya dianggap sebagai ibu komandan sendiri. Tapi sebenarnya saya pernah mengambil keputusan itu. Ketika saya jangan sampailah emosi ini saya luapkan di rumah, oke saya kayaknya harus keluar kota. Oke, jadi kunci dari bagaimana mengelola emosi itu sebenarnya adalah memahami dan menerima.
ketika dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang tidak baik, kita terdampak, mental kita misalkan kok jadi seperti ini, gampang marah, gampang emosi, itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan adalah ketika kita sudah menerima kondisi ini, bahwa orang itu mungkin memang kadang-kadang dalam situasi yang buruk gitu ya. Jadi kadang kita harus mengalami perasaan yang tidak mengenakan, mungkin apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya kita harus berkompromi, kita harus menerima bahwa situasi ini adalah up and down, naik turun. Perasaan sedih dan bahagia itu yang memang bergantian. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Jadi kalau dalam situasi yang memang emosi, dalam situasi yang tidak baik, saya biasanya oke, saya terima. Saya akan rasakan kesedihan ini, saya akan jalani kesedihan ini. Saya yakin satu persatu masalah dalam kehidupan ini itu akan punya solusinya. Dan semua orang punya cara masing-masing. Jadi ketika saya merasa sedang tidak baik-baik saja, terkadang saya diam dulu, berpikir, mencari strategi apa untuk saya bisa melepas emosi ini dengan cara yang tepat. Oke, jadi ini sering juga saya sampaikan kepada anak-anak saya dalam beberapa momen kesempatan kalau saya sedang berdiskusi atau ngobrol sambil bercanda terkadang gitu ya. Jadi saya menyampaikan bahwa ibu memilih bekerja ini adalah tentu satu untuk mensupport finansial keluarga. Jadi bukan berarti ayah bekerja tidak cukup, tetapi ketika dua-duanya bekerja ini akan menjadi lebih stabil. Kemudian ketika ibu bekerja, bapak bekerja, kondisi keuangan cukup, maksud ibu dan bapak adalah agar anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang bagus gitu ya. Kita tahu ketika dalam pendidikan pengen mutu yang bagus, kualitas yang bagus, terkadang kita juga harus mengeluarkan biaya yang mahal. Mungkin anak-anak tidak akan bisa merasakan sekolah di tempat yang bagus kalau ibu dan bapak tidak bekerja. Satu itu saya selalu menekankan hal tersebut. Yang kedua adalah kenapa ibu bekerja? Karena perempuan bekerja itu melatih kemandirian agar kita tidak tergantung pada orang lain. Itu saat ini mungkin masih ada suami, masih ada bapak yang bekerja, tetapi kita tidak akan pernah tahu sesuatu itu terjadi. Jadi lebih kepada antisipasi. Kalau perempuan punya penghasilan sendiri, maka kita akan siap dalam kondisi apapun. Kemudian saya selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa kenapa kita harus bekerja, karena bekerja itu pikiran kita akan terus bergerak. Ya bukan berarti ibu rumah tangga tidak bergerak pikirannya ya, tetapi ada tuntutan-tuntutan yang saya alami ketika saya bekerja itu. Saya harus update tentang informasi, update tentang skill pekerjaan saya, kemudian kita punya relasi yang bagus, punya teman-teman yang banyak, kita punya pengalaman yang banyak, dan kita bisa mengaktualisasikan ini. Jadi yang kedua itu kita bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian yang ketiga, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya, kenapa sih ibu ini harus bekerja gitu ya. Selain tadi untuk finansial, yang kedua untuk melatih kemandirian dan aktualisasi diri. Yang ketiga tentu adalah berkaitan dengan bidang pendidikan yang dulu pernah saya rasakan. Jadi orang tua saya bekerja keras untuk menguliahkan saya, gitu ya. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Ketika saya bekerja sukses dalam posisi tertentu, gitu ya, punya status yang baik, saya ingin membuat orang tua itu bangga. Berarti ini kakek neneknya anak-anak saya ya. Jadi yang ketiga itu, saya ingin menunjukkan bahwa kerja keras bapak saya dan ibu saya itu bisa menjadikan anak-anaknya itu sukses. Jadi 3 hal itu sih saya lakukan. Oke, baik Tante, wawancaranya dapat kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas keluangan waktu dan partisipasi. Sama-sama.